Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih pada sore hari ini sudah menyempatkan hadir dalam acara diseminasi penelitian kelas saya pada sore hari ini. Untuk lebih jelasnya, saya akan membuka hasil penelitian saya. Sebentar, Bapak Ibu. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Belum, Pak, masih gelap. Ya, ini. Oh, iya, sudah. Sebentar, ini tempat saya masih. Terima kasih. Ini sudah saya tampilkan. Diseminasi penelitian kelas online pada web meeting yang berjudul meningkatkan keterampilan membaca huruf hiragana dengan aplikasi Hiragana Memory Hint pada siswa kelas 12 SMA Negeri Semarang. Terbelakang dalam huruf hiragana itu mereka dari kelas 10 itu sudah diajarkan. Namun karena jumlah yang begitu banyak huruf yang mirip, nah itu membuat mereka jadi susah untuk menghafal huruf hiragana. Yang kedua yaitu media yang saya gunakan itu biasanya yang sifat tradisional. Seringkali itu kami memakai Ekado atau PowerPoint, itu yang sering kami lakukan. Namun kenyataannya banyak yang anak-anak yang belum bisa untuk menghafal huruf hiragana. Nah, rumusan masalah, apakah aplikasi Hiragana Memory Hint bisa efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa? Yang kedua, bagaimana respon siswa terhadap penggunaan aplikasi Memory Hint dalam kegiatan membaca? Ini yang kedua ya. Tujuan penelitian yang pertama kami sendiri yaitu yang pertama adalah satu, menambah variasi media pembelajaran huruf hiragana. Yang kedua, karena anak-anak sudah memakai smartphone, itu yang kedua adalah memaksimalkan penggunaan smartphone pada siswa. Yang ketiga, membuat pembelajaran lebih menarik, itu untuk tujuannya. Nah, untuk manfaatnya, yang pertama adalah pengembangan strategi pembelajaran huruf hiragana. Yang kedua, siswa lebih aktif dalam pembelajaran huruf hiragana. Yang ketiga, diharapkan setelah menggunakan aplikasi tersebut itu penguasaannya meningkat. Definisi operasionalnya adalah Dokai ini ya merupakan keterampilan kompleks yang melibatkan serangkaian teman kecil dan 20 lainnya. Maksud ini adalah Dokai itu mengandung beberapa unsur keterampilan, misalnya pemahaman terhadap kosakata, susunan kalimat, dan penggunaan huruf dan atau penulisan yang tepat dan sebagainya. Metode yang kami gunakan adalah tindakan kelas. Yang kedua, tes dan kuesioner. Yang ketiga adalah data kuantitatif pada setiap pertemuan. Tindakan pada siklus 1, 2, dan 3 itu sama, yaitu 1. Perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Pada perencanaan, kami menyiapkan observasi dan menyusun soal untuk evaluasi. Pada tahap pelaksanaan, kami menambah penjelasan tentang deskripsi aplikasi Hiragana Memory Hint. Yang ketiga, observasi, yaitu yang terakhir adalah guru mendownload hasil pekerjaan siswa di Office 365. Yang ketiga, nah ini yang ketiga, ini adalah kami coba untuk mempresentase ketuntasan hasil siswa belajar pada huruf hiragana tersebut. Hasil tes 1, 2, 3 itu rata-rata itu selalu mengalami peningkatan. Siklus pertama yaitu walaupun nilainya 100 ya, itu tertinggi 100, terendah ada yang 20. Jadinya siklus pertama itu rata-rata adalah 70,8.
Pada siklus kedua itu sama, tertingginya 100, terendah 40, namun di tengah-tengahnya itu siswa kami banyak yang nilainya meningkat, jadinya rata-ratanya meningkat menjadi 75,1. Yang ketiga ini juga sama, ini semua rata-rata siswa meningkat, tapi ada yang turun lagi, yaitu terendah di angka 20, nilainya 20. Namun untuk rata-ratanya itu menjadi 88,1. Artinya setiap satu siklus itu selalu mengalami peningkatan. Hasil non-tes, nah ini yang tabel kuesioner, itu saya memberikan kuesioner mengenai penggunaan aplikasi ini. Itu adalah sangat terbantu, sedikit terbantu, dan tidak terbantu. Itu yang hasil dari siklus 1. Siklus 2 itu setelah mereka mengalami penggunaan itu, mereka berubah jadinya sangat terbantu dan terbantu. Yang ketiga, siklus 3, nah itu sama, sangat terbantu dan terbantu. Artinya setiap siklus itu mengalami perubahan-perubahan. Nah, kesimpulannya setelah kami menyimpulkan semuanya, menunjukkan bahwa aplikasi ini atau hiragana memorihin ini dapat meningkatkan keterampilan membaca huruf hiragana siswa kelas 12 SMA Negeri Semarang. Karena rata-rata setiap siklus itu selalu mengalami peningkatan. Demikian Bapak Ibu untuk penjelasan dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Silakan Bapak Ibu, kalau mau bertanya kami persilakan. Ya? Pak Irwan? Ya? Oh, siapa Bu Putri? Ya, Bu Putri. Untuk pengambilan, ya, untuk penilaiannya kan itu memorihin kan ada aplikasi, tapi untuk penilaian caranya bagaimana nggih? Kalau saya mestinya adalah dengan soal tetap Bu, dengan tetap soal, tapi soalnya itu memakai huruf hiragana semuanya. Namun kami untuk materinya dari materi hari tersebut, terus nanti untuk evaluasinya kami memakai semua huruf hiragana semuanya. Baik, terima kasih Pak Irwan. Iya Bu. Monggo Bapak Ibu yang lainnya kami persilakan. Saya Pak. Ya, silakan Bu. Ya, silakan. Tadi pada 3 siklus itu kan rata-ratanya mengalami peningkatan ya Pak. Siklus pertama siklus kedua meningkat, siklus ketiga juga meningkat. Namun di hasilnya waktu siklus ketiga itu nilai terendah kembali 20. menjadi 20 ya Pak? Iya, betul Bu. Iya. Itu apakah siswa yang sama atau siswa yang berbeda Pak? Itu saya lihat di tabelnya itu siswa yang sama Bu. Dari ketiga itu 1, 2, 3 itu dengan siswa yang sama. Saya lihat dengan nama yang sama Bu. Oke, terima kasih Pak Irwan. Ya. Yang saya ambil itu tabel nih Bung G, untuk nilainya itu memang tertinggi sama terendah, tapi yang di tengah-tengah itu yang banyak yang mengalami peningkatan banyak sekali. Oke. Ada yang lain? Tanya Pak Irwan. Oke Pak, monggo Pak, silakan Pak. Kesulitannya apa aja selama pengambilan data itu? Kesulitan atau kendala selama pengambilan data? Data itu yang PTK. Saya alami beberapa itu ada beberapa siswa yang yang tidak mengikuti pembelajaran dengan alasan tertentu Pak. Misalnya mereka ada yang izin buat KTP, ada yang buat SIM,
ada yang apa namanya pas waktu itu buat beasiswa ke bank, artinya mereka tidak bisa mengikuti tidak bisa mengikuti pembelajaran sama evaluasi. Namun saya kasih kesempatan untuk membuat dengan waktu tersendiri, Pak. Oh, gitu. Ya. Berarti kesulitan cuma ketika itu ya pengambilan nilai apa? Ya. Saya pengambilan nilainya ya? Iya, betul, Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih, Pak ya. Oke, kalau ada yang lainnya? Tidak ada, nggih. Kalau tidak ada, saya cukupkan di sini untuk diseminasi saya. Semoga aplikasi ini bisa juga untuk Bapak Ibu semua dalam peningkatan membaca huruf hiragana. Karena saya yakin beberapa itu tempat di sekolah yang itu juga sama. Kendalanya sama, yaitu tentang hiragana itu sangat susah sekali. Totalnya aja kalau nggak salah itu ada 104 huruf yang sudah ada, artinya agak ya, semoga aplikasi ini bisa membuat hiragana lebih mudah. Ya, Bapak Ibu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.